Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Selamat datang di channel Yusna Sweet. Oke, pada video kali ini kita akan memaparkan beberapa soal SKB tentang akuntansi. Oke, soal yang pertama, laporan perubahan modal melaporkan antara lain mengenai A. Pendapatan perusahaan selama periode tertentu. B. Pengambilan uang untuk keperluan pribadi pemilik. C. Biaya perusahaan selama periode tertentu. D. Bangunan yang dibeli dari dana pinjaman. Jawaban yang benar adalah yang B. Pengambilan uang untuk keperluan pribadi pemilik. Next, soal selanjutnya. Yang termasuk dalam kelompok aktiva tetap berwujud adalah sebagai berikut, kecuali A. Hak cipta. B. Bangunan. C. Kendaraan. D. Mesin. Di sini soalnya yang ditanyakan adalah kecuali ya. Jadi jawaban yang benar yaitu hak cipta. Soal selanjutnya, surat saham yang diberi perusahaan tidak dimaksudkan untuk dijual kembali, melainkan dimaksudkan untuk memperoleh pendapatan tetap berupa dividen dicatat dalam rekening. Pilihan choice-nya yang A. Investasi sementara, B. Investasi jangka panjang, C. Modal saham, D. Laba yang ditahan. Jawaban yang benar yang itu B. Investasi jangka panjang. Next, soal selanjutnya. Jika pembelian saham tersebut untuk maksud yang pertama, maka pembelian saham tersebut dicatat dalam rekening investasi sementara. Sedangkan jika dimaksud yang kedua, pembelian saham tersebut dicatat dalam rekening investasi jangka panjang. Kelompok aktiva tidak lancar antara lain saya berikut, kecuali A. Aktiva tetap tak berwujud, B. Investasi jangka panjang, C. Aktiva lain-lain, D. Aktiva lancar. Di sini jawabannya yang D. Aktiva lancar. Yang termasuk dalam kelompok aktiva tetap terwujud adalah sebagai berikut: A. Surat-surat berharga, B. Hak cipta, C. Bangunan, D. Kendaraan. Kelompok aktiva tetap berwujud ya, itu jawabannya hak cipta ya. Soal selanjutnya, apabila ada tambahan setoran modal dalam tahun berjalan, maka rekening priv harus di A. Debit, B. bisa debit dan kredit, C. Tidak berpengaruh, D. Kredit. Di sini jawabannya itu yang A. Debit ya. Berikut ini adalah pos-pos laporan rugi laba yang termasuk kelompok biaya kecuali A. Biaya listrik, B. Gaji karyawan, C. Biaya suplai kantor, D. Biaya sewa yang masih harus dibayar. Oke, ini di sini soal kecuali A ya, jawabannya benar itu biaya sewa yang masih harus dibayar. Oke, berikut ini pos-pos neraca yang termasuk kelompok aktiva lancar kecuali. Ini juga soal kecuali tidak. Yang A. Pendapatan yang diterima di muka, B. Kas, C. Piutang, D. Surat-surat berharga. Jadi jawaban yang benar di sini itu yang bukan ya, itu jawabannya yang pendapatan yang diterima di muka. Kecuali. Berikut ini termasuk dalam kelompok rekening biaya kecuali. Ini yang bukan juga ditanya ya. Yang A. Biaya pembelian mesin, yang D. Biaya gaji dan upah, yang C. Priv, yang D. Kerugian piutang. Jadi yang bukan termasuk dalam kelompok rekening biaya itu priv ya. Oke, soal selanjutnya, dividen yang dibayarkan kepada pemegang saham akan dilaporkan pada A. Iktisar transaksi, B. Laporan laba yang ditahan, C. Laporan modal saham, D. Laporan rugi laba. Jadi jawaban yang benar adalah laporan laba yang ditahan. Dividen yang dibayarkan kepada pemegang saham akan dilaporkan pada
ya pada laporan laba intahan ya. Oke. Cukup di sini soalnya. Thanks for watching, semoga bermanfaat. Jangan lupa terus belajar ya. Seperti kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah berkata, engkau berpikir tentang dirimu sebagai seonggok materi semata, padahal di dalam diri kita itu tersimpan kekuatan tak terbatas ya. Jadi terus tetap semangat ya, kita pantang menyerah ya, terus menggali terus belajar gitu. Oke, semoga sukses and